Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Akbar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pendapatan kontrak konstruksi berdasarkan PSAK nomor 34. Silakan cari posisi yang nyaman dan selamat menonton. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa PSAK 23 dan 34 tidak lagi berlaku semenjak dikeluarkannya PSAK terbaru berkaitan dengan pendapatan dan kontrak dengan pelanggan, yaitu PSAK nomor 72. Contoh untuk perusahaannya yaitu perusahaan seperti perusahaan yang membangun jalan tol dan lain sebagainya, di mana perusahaan tersebut terikat dengan kontrak. Kontrak jasa konstruksi sifatnya jangka panjang atau tidak selesai dalam satu periode. Biasanya tahun pertama perusahaan tidak langsung memulai pembangunan mereka. Mereka melalui studi kelayakan yaitu analisis AMDAL. Apalagi pembangunan rumah sakit sangat diperlukan analisis AMDAL seperti analisis dampak lingkungan dan studi AMDAL. Merupakan bagian dari pembangunan rumah sakit tersebut. Kita akan masuk ke materi persoalan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan untuk pendapatan kontrak konstruksi. Ada 3 poin penting yang perlu diingat, yaitu yang pertama, kalau pengakuan pendapatan dilakukan harus menunggu sampai pembangunan diselesaikan. Maka perusahaan tidak akan mengakui adanya pendapatan dan hanya akan mengakui adanya beban. Dan ingat bahwa proses pengerjaannya tidak dilakukan dalam jangka pendek, namun dalam jangka waktu yang panjang. Poin yang kedua yaitu apabila pendapatan diakui sampai diselesaikannya pekerjaan, maka akan menyebabkan laba atau rugi yang berfluktuasi sehingga investor akan menilai perusahaan tidak bagus untuk berinvestasi atau melakukan kerjasama lainnya. Dan poin terakhir yaitu secara prinsip penandingan, setiap periode perusahaan sudah memberikan atau menyelesaikan pekerjaan, maka perusahaan berhak mengakui adanya pendapatan. Misalnya di periode pertama atau di tahun pertama, pengerjaan sudah selesai sebesar 10%. Maka secara prinsip penandingan, perusahaan berhak untuk mengakui pendapatan persentase yang sudah dikerjakan untuk tahun pertama. Dan perlu diingat, jika tahun kedua perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaannya misalnya 60%, maka perusahaan tidak boleh mengakui persentase pekerjaan di tahun sebelumnya, karena sudah diakui di periode sebelumnya. Yang diakui hanya untuk persentase selesai tahun kedua, persentase tahun pertama, hingga persentase tahun pertama. Atau dengan kata lain, perusahaan hanya mengakui persentase yang selesai dikerjakan untuk tahun kedua saja. Selanjutnya akan kita bahas mengenai karakteristik kontrak konstruksi. Yang pertama yaitu kontrak konstruksi dapat dilakukan untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Maksudnya di sini yaitu kontrak konstruksi ini bisa jadi pengerjaannya untuk satu pembangunan, misalnya untuk jembatan saja, atau juga bisa digunakan untuk satu paket pengerjaan yaitu dengan jembatan ditambah dengan jalan. Yang kedua yaitu konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset dan kontrak yang untuk menghancurkan atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak konstruksi aset contohnya yaitu pelayanan jasa manajer proyek dan jasa arsitek. Dan juga untuk kontrak penghancuran atau restorasi dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal apakah menanggung bebannya adalah pihak perusahaan atau pihak konstruksi. Perlu diketahui bahwa kontrak konstruksi bukan hanya pembangunan secara fisik dari kontrak konstruksi tersebut, tetapi termasuk juga dalam semua hal yang berhubungan dengan persiapan, karena merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam perolehan pembangunan. Contohnya yaitu pembangunan rumah sakit. Nah, dalam pembangunannya ada yang dikenal dengan studi AMDAL. Dan studi AMDAL tidak terpisahkan dari proses pekerjaan yang merupakan bagian dari perolehan. Sehingga studi AMDAL ini sifatnya wajib dilakukan. Yang ketiga yaitu kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Perlu diketahui juga bahwa dalam kenyataannya, jarang untuk suatu kontrak yang sudah disepakati dari awal tiba-tiba nilainya akan tetap, atau dengan kata lain, seiring kali kontrak tersebut diubah di tengah pengerjaan. Alasannya yaitu perusahaan yang menggunakan suatu jasa konstruksi sering mengubah kontrak yang telah disepakati karena mereka banyak maunya, seperti merubah ukuran bahan properti dan lain-lain, yang semuanya akan merubah kontrak. Dan juga biasanya perusahaan pihak pengguna atau pelanggan jasa akan memberikan reward atau hadiah jika jasa konstruksi dapat diselesaikan lebih cepat dari kontrak yang ada. Itulah sebabnya jarang yang menggunakan kontrak harga tetap. Biasanya perusahaan lebih sering menggunakan kontrak biaya plus. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak terdiri dari yang pertama, nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif.
dengan syarat yaitu sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan, dan yang kedua dapat diukur secara andal. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa pendapatan bagi perusahaan konstruksi bukan hanya sebesar nilai kontrak semula, tetapi juga pendapatan dari penyimpangan dan modus lainnya. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan pelanggan yang banyak maunya atau pelanggan yang sering mengubah kontrak, maka kita harus menagih tambahan biaya kepada mereka. Karena kalau kita tidak menagihnya, kita akan mengakui adanya kerugian. Kita bahas terlebih dahulu mengenai penyimpangan kontrak. Yang dimaksud dengan penyimpangan kontrak ialah suatu instruksi yang diberikan ke pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Atau dengan kata lain, perubahan kontrak karena permintaan dari pelanggan. Syarat diakui pendapatan dari penyimpangan kontrak. Yang pertama, kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Nah, maksudnya di sini bisa saja ide mengenai penyimpangan atau perubahan kontrak dari pihak kita, tetapi perubahan tersebut disetujui oleh pelanggan. Syarat yang kedua yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian atau biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dilakukan karena ada hal-hal di luar kesepakatan kontrak. Contohnya seperti harga bahan dalam kontrak berbeda dengan estimasi biaya, yaitu harga pasar dari bahan yang telah diestimasi lebih tinggi. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian tergantung pada hasil negosiasi. Tetapi biasanya sangat jarang adanya penggantian tanpa negosiasi. Itulah sebabnya negosiasi itu sangat penting. Syarat dimasuknya klaim ke dalam pendapatan kontrak yaitu yang pertama, negosiasi telah mencapai hingga tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Dan yang kedua yaitu nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara handal. Selanjutnya yaitu mengenai pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi dan dilampaui, yaitu misalnya penyelesaian yang lebih cepat dari kontrak. Dengan syarat, yang pertama kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Dan yang kedua yaitu jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Lalu kita akan masuk ke materi mengenai pendapatan dan beban kontrak. Perlu saya ingatkan kembali bahwa pendapatan kontrak konstruksi yang dibahas di video kali ini adalah berdasarkan PSAK 34 yang sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya PSAK 72. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan beban, dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban untuk perusahaan konstruksi dengan menggunakan metode presentasi menyelesaikan pekerjaan, yaitu penerapan metode ini dalam rangka menerapkan prinsip penandingan. Artinya, kita mengakui pendapatan pada tahun sekarang sebesar persentase pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan berdasarkan prinsip pendapatan bahwa pendapatan diakui saat jasa atau barang sudah diberikan. Barang kontrak konstruksi termasuk kontrak jangka panjang yang pengerjaannya lebih dari 1 tahun. Maka setiap tahunnya perusahaan berhak mengakui adanya pendapatan sebesar persentase yang telah diselesaikan. Perlu diketahui bahwa yang menentukan persentase penyelesaian pekerjaan bukanlah pihak akuntansi, karena pihak akuntansi tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk menentukan berapa persen yang sudah diselesaikan. Dalam proses pembangunan konstruksi, biasanya yang paling menyerap biaya adalah pembangunan fondasi. Nah, atau dapat dikatakan bahwa persentasenya signifikan. Karena walaupun kegiatan seperti membuat tembok yang secara fisik seperti pekerjaan besar, pekerjaan tersebut belum tentu persentasenya besar. Maka untuk penilaian tersebut tidak boleh hanya melakukan dari fisiknya saja. Itulah sebabnya penilaian harus diserahkan kepada pihak ahli atau bisa saja kepada orang teknik. Ada 2 metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Untuk metode ini bagi perusahaan konstruksi, pendapatan akan diakui sebagai persentase penyelesaian pekerjaan. Ada 2 poin penting dalam metode ini. Yang pertama, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Dan poin kedua yaitu biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Metode kedua yaitu metode kontrak selesai. Pada metode ini, pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilakukan. Metode yang lebih banyak atau lebih sering digunakan adalah metode persentase penyelesaian. Kita bahas mengenai metode persentase penyelesaian.
Dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian yaitu yang pertama, pelanggan dan konstruktor memiliki hak yang dilaksanakan. Yang kedua, pelanggan memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Yang ketiga, yaitu konstruktor memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan kepada pelanggan. Yang terakhir, yaitu hasilnya. Penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan terus berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Harus diingat bahwa setiap perusahaan konstruksi menyelesaikan pekerjaannya. Maka perusahaan akan mengirim tagihan kepada pelanggan sesuai persentase setiap tahunnya sampai pekerjaan atau kontrak selesai. Yang selanjutnya yaitu mengenai penggunaan metode persentase penyelesaian. Yang pertama, jumlahnya pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dengan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Kita masuk ke bagian paling penting, yaitu mengenai langkah-langkah perhitungan pendapatan yang diakui, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Yang pertama, yaitu menentukan persentase penyelesaian. Untuk menentukan persentase penyelesaian pekerjaan atau persentase komplit, yaitu dengan cara membagikan biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal pelaporan dibagi dengan total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan, lalu dikali dengan 100%. Langkah kedua yaitu menghitung beberapa pendapatan yang diakui pada 31 Desember, yaitu dengan cara mengalihkan persen komplit yang telah dihitung pada langkah pertama dikali dengan estimasi total pendapatan. Selanjutnya yaitu menghitung pendapatan yang diakui untuk periode sekarang. Dihitung dengan cara mengurang nilai yang telah dihitung pada langkah 2, yaitu pendapatan yang diakui pada 31 Desember tahun sekarang atau periode keduanya. Dikurangi dengan pendapatan yang sudah diakui di periode sebelumnya atau periode awal dari pengerjaan kontrak. Perlu diketahui bahwa revisi nilai kontrak terjadi ketika terdapat selisih antara beban tercatat dengan beban yang dikeluarkan, atau bisa juga saat terjadi peningkatan, di mana kalau tidak direvisi bisa saja perusahaan akan mengalami rugi. Kita masuk ke pembahasan mengenai penjurnalan yang dibuat oleh perusahaan konstruktor. Yang pertama yaitu jurnal yang digunakan perusahaan konstruktor untuk mencatat biaya konstruksi, yaitu pada posisi debit dicatat pada akun konstruksi dalam proses, dan di posisi kreditnya yaitu pada akun kas, utang, dan sebagainya. Lalu untuk mencatat termin kemajuan penagihan, perusahaan akan membuat jurnal yaitu pada posisi debit akun piutang usaha dan kreditnya dicatat pada proses penagihan konstruksi dalam proses. Akunnya dicatat dalam penagihan konstruksi dalam proses karena pekerjaannya belum sepenuhnya selesai. Itulah sebabnya tidak boleh langsung dicatat pada akun pendapatan jasa konstruksi. Selanjutnya yaitu jurnal yang dibuat perusahaan kontraktor untuk mencatat penagihan, yaitu pada posisi debit dicatat pada akun kas dan pada posisi kredit dicatat pada akun piutang usaha. Lalu untuk mengakui pendapatan dalam laba kotor akan dicatat dalam jurnal. Pada posisi debit yaitu akun konstruksi dalam proses, yaitu sebesar laba kotor dan akun beban konstruksi. Dan di posisi kreditnya itu akun pendapatan. Yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat penyelesaian kontrak. Akan dicatat dalam jurnal posisi debitnya yaitu penagihan atas konstruksi dalam proses, dan posisi kreditnya itu konstruksi dalam proses. Perlu diingat bahwa penjurnalan dilakukan sejak periode awal konstruksi sampai periode akhir. Dan diingat juga bahwa pendapatan dan beban adalah akun nominal, maka tidak terakumulasi untuk periode sebelumnya. Akun penagihan atau konstruksi dalam proses dicatat pada posisi debit, artinya akun tersebut berkurang karena sudah diselesaikan pengerjaannya. Dan juga akun konstruksi dalam proses dicatat pada posisi kredit untuk menghapus akun tersebut karena konstruksi telah selesai dikerjakan. Nama dari akun ini akan merubah menjadi bangunan atau gedung. Akun konstruksi dalam proses dicatat pada posisi debit ketika pekerjaan masih berlangsung. Perlu diketahui bahwa estimasi perkiraan biaya yang telah dibuat oleh perusahaan kontraktor tidak mungkin turun dan kemungkinan besar akan bertambah. Dan juga perusahaan tidak bisa memperkirakan biaya atau estimasi biaya akan turun sebelum pekerjaan selesai, sedangkan biaya bisa saja naik apabila terjadi revisi bahan dan lain sebagainya. Kalau biaya digunakan lebih besar dari estimasi, maka hal ini akan mengurangi laba kotor. Sedangkan kalau biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari nilai estimasi, maka perusahaan akan mendapatkan laba kotor yang lebih besar. Misalnya perkiraan atau estimasi biayanya 700 juta, tetapi biaya yang sebenarnya cuma 650 pada akhir tahun pekerjaan. Maka karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari estimasi ini akan berpengaruh pada laba kotor, tetapi waktu menghitung persentase penyelesaian pekerjaan perusahaan tetap mengacu pada estimasi karena estimasi biaya untuk pekerjaan adalah akrual.
alias pembaginya tetap dibagi dengan perkiraan biaya atau estimasi perkiraan biaya. Nah, mungkin sekian penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.